Halo movie lovers, apa kabar? Jumpa lagi dengan My Movie. Semoga kalian semua sehat walafiat. Back to the movie ya guys. Kali ini ada sebuah film yang berjudul Hard Hit. Ini film Korea yang menegangkan mulai dari awal sampai akhir. Dibintangi Jo Woo Jin dan Ji Sang Wook yang kali ini jadi peran antagonis. Nah, penasaran kan? Yuk simak alur ceritanya. Tapi jangan lupa like dan subscribe agar Mai semangat upload terus ya. Kisah dimulai di suatu pagi dibangunkan oleh anaknya karena dari tadi molor melulu gak bangun-bangun. Mungkin saking capeknya lembur terus setiap hari. Ketika dia sudah bangun, apes banget ya. Wakil dirut meneleponnya dengan marah-marah karena ada cabang yang terpaksa ditutup. Ia bergegas ke kantor dan menunda rapat sampai proposal yang diminta wakil dirut siap. Karena rapat diundur, ia mengatakan kepada istrinya bahwa ia yang akan mengantar anak-anaknya. Setelah memeriksa mobilnya sebentar, kemudian ia menyuruh anak-anaknya untuk duduk di belakang. Anak perempuannya merasa bau aneh di dalam mobil, tetapi sang bapak mengabaikannya. Sebelumnya aku perkenalkan dulu ya guys, nama manajer bank tadi adalah Lee Seong Gyu. Kita panggil Pak Lee saja ya. Dia adalah manajer bank Baeriun yang sibuk dan hampir tidak punya waktu untuk keluarganya. Namun sebenarnya ia sangat menyayangi mereka. Sedang dua anak yang bersamanya adalah Hae-in dan Min-jun. Lanjut ceritanya ya. Mobil pun berjalan menuju tempat tujuan. Sepanjang perjalanan Pak Lee membicarakan bisnis dengan anak buahnya. Tiba-tiba ada suara HP berbunyi. Pak Lee bertanya pada anak perempuannya apakah ini HP miliknya. Tapi Hae-in menolaknya. Namun demikian Pak Lee tetap menjawab telepon tersebut. Ia melihat gambar di HP ada foto keluarga tanpa dirinya. Tentu saja karena Pak Lee jarang ikut. Tiba-tiba wajah Pak Lee menjadi tegang ya karena si penelepon mengatakan ada bom yang didudukinya. Jika ada yang turun dari mobil maka bom akan meledak. Awalnya Pak Lee meragukan hal tersebut. Tetapi dia disuruh meraba dan merasakan ada kabel bom. Dia memfotonya dan menyadari kalau memang benar-benar ada bom di bawah jok mobilnya. Si penelepon mengatakan bahwa dia harus menyiapkan uang tunai sebesar $960.000 dan yang ditransfer sebesar $1.726.000. Jika tidak, maka bomnya akan meledak. Tiba-tiba ada telepon dari wakil Pak Lee yang bernama Junho yang mengatakan bahwa dia tidak dapat datang ke rapat karena seseorang telah menelponnya, meminta uang dan mengancam dengan bom. Sekarang dia berada di depan galeri istrinya dan kesulitan untuk menenangkan istrinya yang hendak turun dari mobil. Pak Lee mengatakan bahwa dia juga mendapat telepon yang sama dan akan pergi menemui Junho. Sesampai di tempat, Pak Lee mendapati istri Junho tidak bisa ditenangkan. Ia lalu mengatakan untuk mencari tempat parkir agar bisa berbicara. Tetapi tiba-tiba bom meledak. Karena istri Junho memberontak keluar dari mobil. Junho dan istrinya tewas di tempat. Pak Lee panik dan segera meninggalkan tempat tersebut. Tanpa disadari kaki anak lelakinya Min-jun berdarah. Pak Lee semakin panik, dia segera membelokkan mobilnya ke IGD. Tetapi penelpon mengancam akan meledakkan bom jika anaknya diturunkan di IGD. Uang ditransfer dahulu, barulah Pak Lee diperbolehkan ke IGD. Si penelepon meminta tambahan jumlah transfer uang yang tidak bisa dibayarkan Junho yang tewas, yaitu total sebesar $3.456.000. Dalam keadaan bingung, akhirnya Pak Lee terpaksa membohongi klien soal proyek busung dan meminta bantuan bawahannya di kantor untuk meminta nasabah VIP-nya berinvestasi dan mentransfer uang. Total yang didapatkan sebesar $2,6 juta. Jumlahnya tidak sesuai keinginan penelepon. Akhirnya penelepon meminta uang tunai
agar dipenuhi terlebih dahulu dan meminta Pak Li menyuruh istrinya mengambil uang. 나야. 은행에 가서 돈을 좀 찾아줘야겠어. 지금 차에 폭탄이 설치돼 있어. 폭탄을 설치한 사람이 돈을 요구해. 은행에 가서 돈을 좀 찾아줘야 돼. 5, 6천. 바른 은행에 문제지점. Pak Li menelepon istrinya dan dengan panik istri Pak Li memenuhi permintaan suaminya. Istri Pak Li lalu disuruh untuk meletakkan uang di kotak pengiriman di depan Toserba. Namun dia mencurigai seorang laki-laki dan melaporkannya ke polisi. Si penelpon marah karena polisi terlibat. Ia kemudian meledakkan Toserba. Beruntung istri Pak Li selamat. Sementara polisi mulai menyelidiki ledakan demi ledakan yang terjadi dan segera memerintahkan untuk mengejar mobil Pak Li. 사장님, 방금 우동에서 폭파 사건이 접수됐습니다. 전 지구 대비가 알린다. SUV 차량 312조에 102 차량을 수배한다. Keadaan Min Jun semakin melemah. Pak Li meminta agar diizinkan ke IGD setelah berhasil mentransfer 2,6 juta dolar. Namun malang sekali mobil Pak Li dihadang oleh polisi. Pak Li akhirnya bersikeras mengendarai mobilnya ke rumah sakit. Ia dibuntuti dan dikejar oleh puluhan mobil polisi yang mengiranya sebagai tersangka pengeboman. Akhirnya Pak Li terkepung di alun-alun. Atas perintah si penelpon, Pak Li memohon kepada polisi untuk melepaskan dirinya. Karena jika tidak, maka bom yang sama dengan ledakan sebelumnya akan diledakkan. Akhirnya polisi pun mundur dan menghubungi tim Gegana. Kepala tim Gegana adalah seorang wanita. Ia kemudian menghampiri Pak Li dan meminta Pak Li memegang walkie-talkie agar saat si penelpon berbicara, polisi bisa mendengar. Namun nampaknya si penelpon tahu siasat itu dan menyuruh Pak Li membuang walkie-talkie-nya. Pak Li mulai curiga kalau si penelpon ada di sekitar. Dia lalu membunyikan klakson mobil dan klakson itu juga terdengar berbunyi di tempat lain. Tiba-tiba sinyal HP hilang. Rupanya polisi memblokir sinyal HP di sekitar alun-alun tempat mobil Pak Li berhenti. Kepala tim Gegana mendatangi Pak Li dan mengatakan Pak Li harus mengikuti arahannya. Dia kemudian mengirim anjing polisi untuk memeriksa keberadaan bom. Polisi segera menemukan bom dan detonatornya di bawah jok mobil yang diduduki Pak Li dan juga kursi di sebelahnya. Karena bom hanya ada di 2 kursi depan, maka Min Jun bisa segera diturunkan dari mobil untuk segera dilarikan ke rumah sakit. Namun Hain tidak mau turun, ia ingin menemani ayahnya. Bahkan ia berpindah kursi depan yang menyebabkan detonator menjadi aktif. Hain melakukan hal ini karena ia melihat penembak jitu yang akan menembak ayahnya kalau Hain turun. Kepala tim Gegana yang tidak mengetahui hal tersebut segera memarahi kepala polisi. Tiba-tiba saja ada orang yang mengaku sebagai adik Pak Li hendak meyakinkannya. Polisi minta agar dia meyakinkan Pak Li untuk menyerah, tapi dengan membebaskan anak perempuannya. Ya, polisi tetap menyangka Pak Li adalah tersangka pengeboman. Orang yang mengaku adik Pak Li adalah si penelpon yang bernama Jin Woo. Ia segera mendatangi Pak Li dan mengatakan Pak Li adalah seorang pembunuh. Ia dendam kepada Pak Li karena tindakan Pak Li di awal karirnya di bank 6 tahun lalu yang telah melakukan penjualan cacat atas pabrik kimia sehingga menyebabkan banyak orang menderita karena tidak punya pekerjaan dan membuat istri Jin Woo bunuh diri sehingga anak yang dikandungnya juga meninggal. Sesuai kesepakatan dengan polisi, ia mematikan detonator di sebelah kursi Pak Li dan membawa Hain. Ia mengatakan Hain akan bersamanya sampai Pak Li bisa memberinya uang yang diminta sesuai hitungan bom waktu yang ada di dashboard mobil. Sementara itu kepala tim Gegana mencurigai orang yang mengaku sebagai adik Pak Li. Ia lalu menghubungi istri Pak Li dan mendapat info bahwa yang mendatangi Pak Li bukan adik Pak Li karena adik Pak Li sedang ada di Nepal.
Kepala tim Gegana segera menyadari bahwa orang yang mengaku sebagai adik Pak Li adalah tersangka pengeboman. Ia lalu berusaha menghentikan mobil Pak Li, tapi Pak Li tidak peduli. Ia terus melarikan mobilnya dan mencari bantuan uang. Namun tak satu pun yang membantu, bahkan semua akunnya sudah dibekukan. 이창규 씨가 회사와 상관없이 20억을 제출하니 그리고 이창규 씨 모든 계좌를 공멸시키겠습니다. Akhirnya ia meminta istrinya untuk mentransfer uang $960.000 yang sedianya akan dibayar tunai dan meminta penelepon membebaskan Hai-in. Jinwo lalu meminta Pak Li datang di pabrik kimia Jiangho. Uang yang diminta sebagai tebusan ternyata digunakan untuk membayar biaya gugatan kasus 6 tahun lalu yang juga dipinjam dari bank. Singkat cerita, Pak Li bertemu dengan anaknya dan meminta maaf kepada Jinwo yang tiba-tiba duduk di sampingnya. Pak Li berjanji akan menyelesaikan kasus tersebut. Namun Jinwo mengatakan semuanya sudah terlambat. Dia lalu menyuruh Pak Li menjalankan mobilnya agar tidak meledak di sebelah anaknya. Pak Li lalu menjalankan mobilnya dan menceburkannya ke laut. Mobil tenggelam. Ia melihat Jinwo pingsan di sebelahnya. Pak Li melepas sabuk pengaman dan berusaha keluar dari mobil. Dan dalam hitungan detik mobil pun meledak. Pak Li berhasil menyelamatkan diri. Tubuhnya mengapung di permukaan dan segera mendapat pertolongan. Hai-in yang mengetahui hal tersebut segera mendatangi ayahnya dan memeluk erat-erat. Sementara Jinwo tewas dalam ledakan tersebut. Pak Li menepati janjinya untuk memenangkan gugatan para korban dan menjadikan dirinya sendiri sebagai bukti. Nah, begitulah kisah film Hard Hit yang masuk top 5 di Korea pada saat pertama kali ditayangkan di tahun 2021 kemarin. Pelajaran dari kisah ini adalah setiap tindakan harus dipikirkan dengan bijaksana agar tidak menimbulkan sakit hati dan dendam dan juga mengorbankan orang lain. Dalam film ini sang ayah tetap disayangi anak-anaknya. Akan tetapi lebih baik apabila kita menyisihkan waktu sesibuk apapun untuk keluarga kita. Karena bagaimanapun juga kita bekerja untuk keluarga juga, bukan? Oke, sampai jumpa lagi dengan Mae di next movie. Jangan lupa like dan subscribe.